Oke, kita akan membahas tentang bab polinomial ya. Ini adalah bab terakhir dari mat minat kelas 11, yaitu tentang polinomial. Di bab polinomial ini kita akan belajar tentang 4 subbab, yaitu yang pertama mencari hasil bagi dan sisa. Ini akan bisa kita kerjakan menggunakan dua cara ya. Sudah pernah belajar nih pasti, yaitu pakai cara pembagian bersusun dan satunya lagi bisa pakai cara Horner. Itu yang subbab pertama. Kemudian subbab kedua yaitu tentang teorema sisa. Kemudian subbab yang ketiga teorema faktor, dan yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang teorema Vita ya. Dimana teorema Vita ini akan fokus ke tentang akar-akar. Jadi akar-akar dari polinom, sifat akar-akar dari polinom tersebut. Oke, kita akan membahas subbab ini ya, yaitu teorema Vita. Oke, langsung to the point, teorema Vita. Nah, teorema Vita ini bisa dipakai di polinom derajat manapun. Bisa derajat 2, derajat 3, derajat 4, derajat 5, derajat 6, dan seterusnya. Cuman di pembahasan video kali ini saya tidak akan bahas sampai derajat 5, 6, dan seterusnya. Cuman sampai derajat 4 aja. Kenapa? Karena nulisnya panjang nanti ya. Cuman aku akan ajarkan cara bikin rumusannya nanti. Akan kelihatan nanti patternnya atau polanya ya. Kita mulai dari yang paling basic dulu atau yang paling gampang dulu, yaitu polinom derajat 2. Nah, polinom derajat 2 ini bentuknya seperti gini, ax kuadrat plus bx plus c. Dulu mungkin kalian masih ingat di kelas 9, ini berhubungan dengan fungsi kuadrat ya. Jadi waktu di SMP itu hanya fungsi kuadrat aja, tapi di SMA bisa juga sampai derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Nah, rumusnya untuk ini nek derajat 2 ada dua rumus. Kalau derajat 3 nanti punya 3 rumus, derajat 4 rumus, derajat 5 rumus, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari polinom derajat 2 ya. Punya dua rumus, yaitu yang pertama x1 plus x2, dan rumus yang kedua adalah x1 dikali x2. Nah, rumusnya kayak gini. Untuk x1 plus x2 itu rumusnya adalah min b per a. Tapi kalau x1 kali x2 itu c per a. Ya, nanti kalian akan tahu patternnya. Kemudian kita lanjut ke pattern derajat 3 ya. Derajat 3, karena dia derajat 3 berarti dia punya 3 rumus, yaitu x1 plus x2 plus x3. Kemudian yang ini x1 x2 plus x1 x3 plus x2 x3, dan yang terakhir x1 x2 x3. Rumusnya ketok ini, min b per a. Kalau yang ini c per a, kalau yang ini min d per a. Ini ketok selalu selang-seling, yaitu yang pertama selalu minus, kemudian plus, kemudian minus. Nah, seperti itu. Selalu selang-seling ya, min plus min. Begitu juga yang pangkat 4, polinom derajat 4. Nah, nanti menurut patternnya itu kita bisa bikin rumusnya, yaitu yang pertama berarti pasti min b per a, and then c per a, min d per a, dan yang terakhir adalah e per a. Nah, kayak gitu nanti ya. Jadi ingat, kalau polinom derajat 2 nih, polinom derajat 2 itu dia punya dua rumus saja. Kalau derajat 3 ini dia punya 3 rumus ya. Begitu juga dengan yang polinom derajat 4, dia punya 2 rumus, dan seterusnya. Nanti nek derajat 5 juga punya 5 rumus. Kok bikin kayak gininya ini gimana aku sepanjang ini? Nah, aku akan kasih tips buat kalian untuk bikinnya. Bikinnya itu selalu dari yang pertama itu selalu ini kelihatan kombinasinya hanya satu saja. 1 1 1 1. Aku biasanya ngomong ini adalah satu kombinasi. Yang kedua, dia punya dua kombinasi ini, x1 x2, x1 x3, x1 x4, x2 x3, x2 x4, dan x3 x4. Itu biasanya aku ngomong dua kombinasi.
Yang ketiga otomatis 3 kombinasi, 3 pasang, X1, X2, X3, X1, X3, X4, X2, X3, X4. Aku ngomongnya ini biasanya 3 kombinasi. Dan yang terakhir otomatis yang 4 kombinasi, yang jadi satu sak renteng ini. Ini biasanya aku ngomongnya 4 kombinasi. Jadi nanti misalnya kalian masuk polinom derajat 5, berarti nanti kalian akan bikin 5 rumus, yaitu 1 kombinasi, 2 kombinasi, 3 kombinasi, 4 kombinasi, dan yang terakhir 5 kombinasi ya. Cuman biasanya jujur aja kalau di soal-soal selama ini yang aku tahu biasanya mentok derajat 3 atau derajat 4 ya, moga-moga saja sampai derajat 4, moga-moga ya. Oke, next ya. Ini ceritanya karena polinom derajat 3 lumayan sering dipakai di soal-soal, maka aku akan kasih rumus cepat khusus yang derajat 3 ya. Ada beberapa rumus cepat yang mungkin bisa kalian pakai nantinya untuk kerja di soal-soal yang berhubungan dengan derajat 3 ya. Ini kalau dia tanya gini, tentukan nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat, maka kalian akan nulisnya seperti gini. Nah, nulisnya sepanjang ini ya. Nulisnya sepanjang ini. Nah, kok terus siapa kok? Nah, ini adalah min B per A kan. Nah, ini berarti min B per A pangkat 3 min 2. Lah, satu set ini tadi ada di atas adalah C per A. Nah, tinggal kalian masukin angkanya aja. Gitu maksudnya ya. Terus kemudian satu rumus lagi yaitu yang pangkat 3. X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 plus X1 ini X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 plus X3 pangkat 3. Ini bisa dijabarkan jadi sepanjang itu. Oh, aduh, sepanjang itu ya. Tapi nek kalian nggak mau ngapalin, at least kalian ngapalin yang bawah ini. Jadi min B per A pangkat 3 min 3 kali min B per A ya, kemudian dikali C per A ditambah 3 dikalikan dengan min D per A. Loh, kok ribet ya bab ini? Ya memang kalau boleh jujur ngomong, di subbab teorema Vita ini lumayan susah ya, lumayan susah. Karena di samping kalian harus hafal rumusnya, kalian juga harus mau ngotak-ngatik, mau berpikir agak lebih dalam lagi, menganalisa soal lebih dalam lagi untuk bisa mengaplikasikan rumus-rumusnya. Oke, sementara gitu dulu video tentang teorema Vita. Salam gerobak cross.